Iya. Gimana Om? Siap. Setuju. Kan begitu. Oke, kita mulai ya. Akhirnya kita sampai di episode kedua podcast kita ya. Ya. Tapi kali ini kita benar-benar sudah ada bintang tamu, walaupun dia bukan bintang. Iya. Dan juga bukan tamu. Lah ini tempat-tempat dia. Iya. Kamu yang tamu. Aduh. Lah ini tempat-tempat dia. Kita yang datang ya. Venue dia. Oh justru kita yang tamu ya. Oh setup. tapi enggak, di channel kita dia tamunya. Di dalam benar. Siapa tahu nanti bisa jadi moderatornya sekalian. Bisa juga. Ya enggak? Belum tentu. Ya intinya kita di sini menjadi tamu untuk berbicara dengan bintang tamu. Nah, Jadi tamu bertemu tamu. ya oke. Jadi begitupun selamat datang bang. Selamat datang. Ente Salam namanya corona siapa, dulu bang. Bang salam corona dulu. Iya. Kita nggak pakai masker ya. Enggak bang. Karena ini di rumah aja. Ya. Ah, Kemarin kan di luar aja. Bener bang. Sebenarnya juga udah ada pemisah transparan sih bang. iya. Ini nih batasnya nih tuh. Tuh. Tuh, ini batasnya nih bang. Pas gerah gua. Gerah ya bang. Buka aja kalau gitu. Buka. Gerah ya. Terima kasih nih bersama rekan kita Pak Dedi Apriyadi. Apriyandi. Iya. Tapi kena sih masih koslet. Nah, biasanya kita panggil Om Koslet. Oh dia punya channel YouTube juga tuh. Oh iya. Namanya Koslet Film 1 2 3 4. Ada 4. ya. Nah, di channel beliau Koslet Film 1 2 3 4 itu segmented banget buat para pecinta wall climbing atau pemanjat. Bukan pemanjat tebing ya, pemanjat papan ya, wall ya. Bebas. Bebas ya, yang penting manjat. Ya. Dan kebetulan memang kontennya adalah anaknya, jadi pemanjat tebing cilik. Benar. Bocah lah kalau kata orang Betawi. Bocah ya. Bocah. Atlet bocah. Atlet bocah. Atau bocah atlet. Bocah atlet. Oh ya, Bocah. karena ada dua ya. Ada 2. Ya, oke. Kalau 1 bocah doang ya. Oh iya, karena ada dua. Ada dua. Rafki sama si Azril. Salah. Azril dulu. Azril Sama dulu. si Raffi. Gitu. Tapi dibuat dulu berdua. Iin sama Dedi. Baru jadi Azril. Habis itu Rafki. Nah, dulu belum. Oh belum. Minta dulu. Buat lagi. Buat lagi. Jadi Rafki lah. boleh diterangin bang cara buatnya. Ini. Asik bang, asik. Tapi begini juga. Pada waktu aku ngelihat channel pendakinya Om Koslet ini, gue seneng gitu loh. Karena si Rafki sama si Terus sama Azril gue. Ih. seneng sama channelnya bang. Oh. Karena apa? Si bocah-bocah ini kan masih kecil gitu ya. Bocah-bocah masih kecil. Iya. Gimana sih coba yang jelas tuh. Mana ada bocah-bocah ada bejenggot. Itu laki-laki. Maksudnya udah dari bocah nih ya, udah dari umur kecil bibit lah ya. Umur belia. Ya, Ya. udah dari bibit gitu. Ini sudah diarahkan kayak gitu, bahwasanya ini udah harus atlet, nih harus ke olahraga kayak gitu loh. Mungkin motivasinya apa gitu ya, Pak? Motivasinya sih hobi yang dulu nggak tercapai. Oh, Dari bapak emaknya ya. Dari bapak emaknya. sebenarnya tercapai nih hobinya. Makanya langsung kita buat biar tercapai. Mohon maaf. Dan kerennya lagi gitu loh, Pak. Selain bocah-bocah ini latihannya di luar ruangan, terus di tempat gor gitu ya. Di rumahnya Pak Koslet ini juga disetting wall climbing. Ya dibikin. Dibikin beneran gitu loh. Ya. Niat gitu loh, nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi Ya. setiap Niat hari sih kita nggak, latihan. Bang Abang niat nggak sih Bang?
Niat, pasti niat, kita semua kan tergantung dari niat. Iya. Itu kan doa dari yang 3 tahun yang lalu berimitasi apa imitasi? Bermutasi, berimajinasi, Enggak. beraliansi, bertriamenisasi, Imunisasi. bersosialisasi, Bernormalisasi ya. normalisasi, paranormal. Jadi Tapi intinya begitulah. di luar itulah pokoknya. Si beliau ini punya anak yang dia emang dari usia beliau udah dibentuk untuk jadi atlet panjat tebing ya. Ya, ya inspiratif sih, maksudnya nggak banyak orang, mungkin mulai banyak, tapi masih banyak orang tua yang masih belum mendukung anaknya dengan cara seperti itu kan. Maksudnya orang tua punya hobi, terus anaknya punya hobi yang lain, dia tidak menghargai hobi anaknya, bisa seperti itu. Ya. Nah, ada juga orang tua yang punya hobi, terus anaknya diarahkan. Jika anaknya tertarik, lanjut. Kalau enggak, harusnya tidak usah dipaksakan. Kan kira-kira gitu. Nah, ini kebetulan kasusnya anaknya kebetulan sejalan ya. Terus jadi lanjut. memang mereka tertarik juga dengan itu, kegiatan itu. Sebenarnya nih flashback ke kembali ke masa lalu. Aku dulu juga Pemanjat. pemanjat, tapi mangga orang bang, mangga, pohon kelapa. Ih, sama. Enggak sih bang, aku dulu sempat ikut pecinta alam dan aku juga manjat juga. Tapi masih belum sehebat si Rafki sama Azril yang di channelnya Koslet film 1 2 3 ini 4 1 2 3 4 ini kayak gitu. Ini bocah-bocah manjatnya selain di papan juga dia di luar ruangan yang benar-benar itu asli tebing gitu loh. Bener kan ya Bang? Benar. Ya nanti kalau penasaran langsung aja deh ngeliat di channel YouTube-nya gitu. Aku dulu Bang, itu masih di papan. Itu aja setengah itu udah ngap-ngapan. Tangan habis manjat itu udah kaku kram semuanya gitu. Sedangkan ketika aku ngelihat YouTube-nya si bocah-bocah ini waktu manjat, jadi adrenalin pun juga ikut. Aku juga ikut merasakan yang anjir gitu ya, ikut deg-degan gitu. Klimaksnya. Ikut kalian. Karena pernah mencoba. Jadi tahu seperti apa rasanya dari atas itu kan. Benar. Tapi kalau orang yang belum mencoba, dulu waktu kita latihan gitu ya, banyak teman-teman yang lihat gitu ya. Wah, cuman keren gitu ya. Tapi ada juga yang tanya, emang kalau lo belajar manjat-manjat begitu, emang di luar buat apaan sih? Begitu. Lah, saya juga balik. Lah, ente kan juga suka sepak bola tuh. Ya. Kalau nanti lulus, lo mau buat apaan tuh belajar sepak bola? Sepak. Ya intinya apapun kegiatannya kalau diseriusin pasti akan ada bermanfaat ya bermanfaat kan. Akan ada manfaatnya untuk karena kan kehidupan dilihat dia. sekarang pemanjat itu ada nilai lah gitu kan. Iya. Dibanding tahun 90-an yang susah untuk. Ya mungkin triggernya yang tempo hari itu ya. Pemenang Asian Games. Asian Games kita termasuk Terus di punya medali medali emas. Terus di Eropa juga udah terkenal. Ya, dan akhirnya kegiatan itu jadi trending lagi dan banyak peminatnya. Dan ya memang terus terang saya juga waktu kuliah ikut juga. Ya. Partisipan sih, nggak join the club, tapi nyobain juga manjat, cruising, gelantungan di papan, ya semua nyobain. Hanya selain itu tadi bedanya ini atlet yang kita cuma coba-coba. Ya, jadi, satunya atlet, satunya udah dipilot. Nah ini jadi ini juga sih, maksudnya saat kita udah suka sesuatu sebenarnya kan ya, yang dengan kita yang udah jalani, yang Bang Deddy juga pernah, sampean juga pernah nyoba, tapi kan ketertarikan ada, tapi keseriusan yang belum ada kan. Belum ada. Nah sebenarnya kan sebaiknya kan kalau kita udah ada kayak ketertarikan ke sebuah hal, baiknya tuh ya diseriusin lah. Sama halnya dengan ya kita bikin hal-hal seperti ini gitu kan. Nah kita ada ketertarikan sedikit, habis itu kesempatan yang ada kita maksimalkan buat kita benar-benar jalanin gitu.
kembali lagi ke wall climbing tadi ya, kembali ke panjat tebing. Dari segi sisi bisnis juga lumayan keren, Pak. Sekarang kan kadang ada kegiatan di mall-mall tuh. Di mall-mall yang kegiatan dadakan, terus di situ ada activity yang namanya kegiatan yang panjat tebing buat anak-anak. Bahkan sekarang juga ada tempat khusus panjat tebing yang buat itu fun. setelah trending itu kan. Setelah booming tadi ya, Iya. mengenai panjat tebing ya. Hanya saja kalau yang Rafki sama Azril ini memang dididik untuk sebagai atlet. Gitu kali ya. Harapannya kan pasti atlet ya, Bang ya. Harapannya. Ya. Oke. Dan memang diarahkan ada yang mensupport secara langsung. Ya, jadi intinya gitulah. Setiap ada hobi ditekunin, Oh iya. ya kan? Kayak ini tadi, misalkan udah ada jalur, Hmm. ya mudah-mudahan ada jalan. Iya, Kayak namanya tebing ada jalur, masih ada jalan untuk bisa naik ke atas. setuju. Nggak ada jalan juga kita pakai tambang Iya. ngerayap. Tapi tetap pasti ada jalan. Iya. Pasti ada jalan. Ini kalung apa tuh, Bang? Ini. Iya. Gitu. Kayaknya kalung anti corona. Ya, soalnya barusan tuh kan rame tuh orang Lagi trending. Kementerian apa? Kementan ya kalau nggak salah. Kementerian Kesehatan. Bukan. Kementerian Perindustrian atau pokoknya ada kementerian yang bilang mereka Mau produksi klaim mau produksi kalung sebuah kalung anti virus corona. Wow. Nggak tahu sih antivirus, dia bilang atau antivirus corona tuh kurang jelas, tapi yang jelas ada kaitannya sama corona. Ini anti semua virus. Oh itu Nah, anti ini semua apa? virus. Ini yang virus. orang bilang MCI itu ya? Iya. Bioglas. Bioglas. Apa sih? Kalau MCI itu apa? Isi Apa, Pak? berani, isi berani. Itu sih apa kalung MLM gitu. Iya. Besis berani. Oh yang buat Bukan kesehatan. berani, Bukan besi besi berani, tahu sih jadi besi ada- apa. Kayak Katanya kalau dipakai bisa bikin sehat. Ada Sehat. yang ditaruh di gelas minum, ada taruh di botol, paketan, Oh. paket. ada yang taruh di bak mandi. Atau jangan-jangan kalung antivirus corona itu juga terinspirasi dari Mungkin ya, bisa jadi, tapi sih konyol banget sih rasanya sih. Soalnya penjualannya lumayan ini. Iya, Lumayan ini. dia klaim bisa bikin antivirus, Bang, coba. berarti kita ini banyak virus. Apa Maksudnya- cuman komputer doang Pak yang ada virus? Yang Tapi anehnya, tapi yang klaim itu bukan Kementerian Kesehatan ya, bukan Iya. ya? Kementan. Jadi ini juga sudah masuk di portal berita mainstream bahwasanya mau produksi atau memang sudah diproduksi tapi baru diinformasikan kayak gitu-gitu ya. Nah ini kita kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan agak sensitif nih Ya nggak Jadi- apa-apa kan, kita pandangan kita. pandangan Kita kan bukan siapa-siapa, maksudnya Iya. Kita bukan kan masyarakat lah kalau masyarakat kita, biasa. ya. Jadi kita kasih pandangan versi kita. Menurut kita sih, ya lu guyon atau apa, nyari duit atau apa, nggak ngerti sih. Itu yang kadang saya agak kurang serak bahwasanya mungkin dengan begitu itu difikirkan akan menenangkan masyarakat kayak gitu kan. Ya, Tapi ya satu sisi bisa ke arah sana ya. Tapi di sisi lain kan kadang masyarakat juga Nggak sebodoh itu. gitu. Masyarakat sekarang kan udah pintar-pintar. Iya. makanya sekarang itu kita udah well educated loh kayak Nah, gitu. itu Terus dia. kok ada kayak gini-gini jadi sudut pandangnya bukan menenangkan malah kayaknya ini guyonan. Nah, Dan kita sering kan yang begitu-begitu buat guyonan kayak gitu. Tapi nanti giliran udah respon negatifnya banyak diklarifikasi lagi. Begitu-begitu lah. ya kayak gitu. Jadi ya lucu aja sih. Ya kita cuma bisa bilang lucu. Karena Kalau- kita bilang salah ya belum tentu. Kok kemarin liat bentuknya kan kayak card gitu. Nggak tahu dia kayak dikasih ada kantongnya terus ada isinya Iya, apa kayak gitu. card, modelnya kayak card. Ah. Mungkin bisa ke itu KTM. Lah, Jadi, Oh, bilangkan corona. Itu. NFC card ya. Iya, bisa jadi. terus ganti kartu miskin. kartu miskin taruh situ, kartu prasejahtera taruh situ, tebel gitu, kartu nama bisa taruh situ. Iya, tapi ya udahlah. Tapi kayaknya saya curiga, jangan-jangan ini nih kayaknya kartu. Enggak. Oh, Ya, bukan. Ya, bukan. Ini iya benar sih kalau MCI itu MCI. kayak gitu-gitu tuh. Sebelum corona dia udah ada sih, udah eksis.
Atau nggak dipotong kan MCI gitu, langsung aja kita ngomong ya. Ya, Endorse. MCI emang cuma MCI nih yang jual-jual kayak begituan tuh. Takutnya pas ngomong, Udah kayak jimat. oh enggak apa-apa Enggak sih. lah. Kita bukan di stasiun TV, Bang. Oh, iya. Slow aja. slow ya. Slow aja. Sama kayak ini ya. Nah, kecuali nanti sampai ada badan khusus seperti penyiaran itu apa badannya? Badan tanpa kepala. Enggak. Komunikasi. Ya intinya badan sensor apa? Badan sensor. Ya seperti itu. YouTube kan belum ada ya. Belum ada ya. Kalaupun Bebas ada bebas ya. masih dari sisi YouTube-nya. Andai saja ada pun loh kalau mau buat YouTube. Kayaknya sih untuk saat ini masih belum mungkin. Orang nyensor film kita aja juga kadang kebobolan. Iya, masih lepas ya. Masih lepas. Kalau mau nyensor YouTube mungkin lebih bagus lagi juga Netflix dulu, TV kabel dulu yang kita sensor. Itu kan juga banyak-banyak yang Oh, TV kabel gampang disensor. Kabelnya aja udah hilang. kita sendiri. Anak nonton, kabelnya Nonton apa bocah udah. Iya, tapi ya kayak gitu. Dan terkait itu tuh materi-materi yang kayak gitu tuh sekarang kan masih rame kan, memang masih materi yang paling bisa diandalkan untuk mencari mencari viewers ya, mencari perhatian. Iya, Seringkali kan di Instagram tuh orang bisa membuat account yang isinya materi seperti itu kan, hanya untuk mencari followers dulu tuh. Iya. Cari followers, dia kasih materi begitu, dan memang akhirnya semua melihat gitu, nggak ada batasan usia, mulai dari anak kecil sampai orang tua akhirnya bisa saja terkumpul menjadi follower itu, dan itu malah tetap dia bisa menghasilkan uang dari situ. Iya. Kalau itu aku setuju, tapi kalau udah sekelas instansi dan itu negara, terus dia mencari popularitas, kayaknya enggak deh. Apalagi ini kan juga mengenai kasus yang benar-benar krusial, yang mana mengenai pandemi kayak gitu. Oh, aku kalau udah ngobrol kayak gini, settingannya udah serius banget. Oh enggak, tadi kan teringatnya materi yang aku maksud itu materi ini kayak materi dewasa. Oh iya, Materi dewasa iya. untuk mencari perhatian. Lah. Bukan clickbait seperti corona sembuh gitu. Nah, Corona karena corona sekeluarga meninggal dunia kira-kira gitu. Enggak bukan kita iya. begitu. Maksudnya yang lebih kayak konten-konten dewasa gitu kan. ya. Nah, nanti kita juga akan bahas mengenai clickbait kayak gitu ya. Tapi kembali lagi yang mengenai tadi kalung anti corona gitu. Sebenarnya sih sah-sah saja. Cuman saya pribadi mungkin ya sebagai masyarakat itu ingin melihat analisanya gitu. Jadi seumpamanya kita mau mengeluarkan produk gitu, kita sudah sampaikan bahwasanya kita sudah survei, bahwasanya kita sudah mengedukasi pasar, kita sudah survei pasar kalau kita mengeluarkan ini akan laku sekian dan akan mendapat keuntungan sekian, buat pemasukan negara sekian gitu, oke sih ya. Tapi kalau tiba-tiba kita akan ada produknya kalung anti corona gitu, jadi kita ngelihat kan pikirannya terus siapa yang mau beli? Terus kira-kira laku nggak? Toh kalau laku pun untung nggak? Kayak gitu-gitu kan ya. Yang penting duit negara udah keluar. Masalah untung kalau enggak mah. Yang penting penyerapan anggaran. Iya, anggaran udah keluar. Diam-diam begini menghadapi. Tapi ya nggak usah ngomongin itu lah. Ya, Mending kembali ke panjat tebing begitu ya Pak ya. Panjat tebing Percuma nggak kita beres. ngomongin juga percuma, Pen. Iya. Oh, analisa kita bahas ini aja lah. nggak ada Yang analisa. Tentang kita bikin podcast nih. Nah, Belakangan ini tuh podcast tuh emang lagi rame banget sih. Lagi rame banget. lagi booming. Lagi booming. Bahkan ada ya kebanyakan yang podcast segmented ya. Ada yang tematik gitu kan. Ada tematik. Nah, terkait misalnya orang yang ada di lingkaran orang pecinta panjat tebing. Itu ada juga podcastnya. Podcast ngomongin tentang panjat tebing. Bahkan kemarin sempat dengar tuh di Spotify. Spotify. Pip. Nah, podcast kan udah mulai banyak juga tuh Spotify. Iya. Ada omongan kayak misalnya pembahasan orang
kehidupan kos-kosan gitu kan, Ya. kayak kehidupan orang kerja kantoran kayak gitu. Jadi memang ramai banget. Nah, kita bikin podcast kayak gini ya bisa dibilang follower memang. Follower, tapi ya buat teman-teman yang mau nyoba, walaupun sudah banyak, tapi ada ketertarikan, jangan mundur gitu. Maju terus, coba aja. Dari segitu banyak orang meminati hal yang sama, tapi tetap akan ada seleksi yang mana yang orang akan pilih untuk dia akan tonton, nikmati ya kan, entah itu didengar di media yang cuma suara atau seperti YouTube gitu kan. Tapi intinya ya podcast sebenarnya dari dulu udah ada, hanya sekarang lagi viral dan konsepnya lebih seperti ini gitu kan. Kalau dari sudut pandangku juga begitu sih Pak. Jadi kita boleh punya konsep, kita boleh punya strategi, tapi kalau kita nggak punya spirit kayak gitu. Nah, spirit yang utama justru. Nah itu dia. Orang bisa punya konsep banyak. Terus dia udah punya persiapan banyak. Benar. Habis itu dia udah punya ya perlengkapan bagian dari persiapan ya. Terus habis itu tidur. Habis itu dia nggak ada spirit untuk memulai itu. Akhirnya ya nggak menghasilkan apa-apa. Kalau Ya kan? spirit yang tidur itu nih, spirit celananya nyelengket. Itu spirit banget. Celananya lengket. Itu tidur. Nggak lanjut. Beberapa waktu lalu terkait tidur tuh, itu sempat ini juga kan, jadi meme juga kan, bahwa gila yang buat orang-orang yang senangnya tidur, ini kesempatan lu bener-bener jadi pahlawan kan, gitu. Gila, tidur jadi pahlawan ya kan. Tidur pahlawan. Kalau puasa tidur ibadah. Akhirnya dipatahin sama teman-teman yang bilang apa, pendukung cerita konspirasi ya kan. Dibilang emang kalian disuruh emang biar pada tidur katanya. Ya. Aduh, tetap aja tidur tanpa action bukan sesuatu yang baik lah. Jadi ada yang bilang, wah teman-teman yang hobinya tidur ini kesempatan untuk tidur kalian itu benar-benar bermanfaat. Aduh, kalau menurut gua sih nggak sama sekali sih. Ya. Tetap aja tidur lu nggak akan menghasilkan apa-apa, yang ada lu obesitas, Betul. ya kan, kolesterol, habis itu darah tinggi. Jangan melotot ke gua Pak. Sabar. Ini bukan membuka aib Anda. Enggak sih, cuman menyindir. Iya, tapi ya kira-kira begitulah. Benar. Kembali ke spirit. Nah, saat udah ada keinginan untuk melakukan sesuatu tuh, ya udah jalankan gitu. Jangan sampai karena terlalu menunggu hal yang kurang untuk lebih sempurna, untuk melengkapi sesuatu agar lebih perfect. Akhirnya nggak terkejar ketinggalan. Kesempurnaan itu, dia nggak memulai dan ketinggalan. Dan berlalu masanya. Iya. Akhirnya bingung nyari apa lagi, udah banyak. Bukan berarti membenarkan keadaan kita yang apa adanya ini ya. Bukan. Tapi paling nggak kita menunjukkan bahwa seberapapun kemampuan kita untuk melakukan hal ini, at least kita sudah memulainya. Kita sudah memulai. Ya kan? Kita berani. Udah berani, udah punya spirit, jalankan. Gila, sampai jam berapa kita kayak merencanakan untuk pagi gak mungkin. Siang punya kegiatan masing-masing. Sore masih dengan kegiatan itu. Jam segini nih lah. Nah, jam segini nih, ya jam berapa? Kita nggak perlu sebut jam. Yang jelas ini udah lintas hari kita ya kan. Lintas hari dan baru mulai. Karena saat kita sebelum mulai kita udah punya beberapa jam untuk persiapannya kan gitu. Benar banget. Mungkin ini kan karena sebelum di sini kan kita di balkoni tadi sempat ngobrol kan. Iya. Tentang konsep apa yang kita bahas. Nah, dari balkoni kita ke sini langsung kita mulai. Ya kalau dilihat sih mungkin wah ini langsung jadi. Padahal di Bali ini semuanya tadi persiapannya juga kurang A, kurang B, kurang C, kurang lampu, kurang steker, kurang ya banyak lah ya. Ada kurang kedap gitu kan. Kurang kedap. Kalau kita ini masih untung kita punya lantai 2 ya. Kan lantai 2 kalau misalnya kita di lantai bawah mungkin tetangga pada terganggu tuh kanan kiri ya kan. Itu. Tingkat untungnya kita ke tempat numpang jadi ya pakai space lantai 2-nya ya. Benar. Jadi ya kanan kiri mungkin nggak terganggu sih. Enggak. Dan kalau pengadap suara
Ya benar. Nah, Dan kalau kita kembali lagi ke panjat tebing gitu ya Bang ya, spiritnya si bocil-bocil ini, bocah-bocah kecil itu gimana sih Bang menurut Abang? Ya alhamdulillah sih mereka mau gitu, mau untuk mencoba, terus berani, terus ya diikutin arahan-arahan pelatih. Paling penting sih kayaknya itu sih, anak-anaknya mau untuk didisiplinkan. Iya. Dan mau didisiplinkan. Mau. Nah, Dan aku ngelihat kalau latihannya itu berat loh Pak. berat. Tapi aku juga seneng ngelihat si Azril tuh badannya udah sampai, waduh, kotak-kotak kayak gitu. Iya, dia umur berapa tuh? Azal umur berapa tuh, Bang? Umur jalan 14. 14 ya? Kelas berapa sih Bang Azril? Naik kelas 2 ya SMP. Kelas 2. Nah, Paling kelas menarik 2 si ya. Rafki Rafki? umurnya Di umur 9. 9. 9 Dia udah tahun. berapa kali ikut kompetisi tuh? Kompetisi 3 kali. 3 kali dan dapat yang ketiga baru dapat juara dapat 1. medali ya. dua. Oh, langsung juara 1. Nah, Pertama keduanya belum. belum. Nah, Oh, itu itu kali menarik ya. kan, umur 9 tahun dia udah Kelas berapa kalau panjat 9? tebing dan berprestasi. Naik kelas 5. Naik kelas Naik kelas 5. 5 SD 9 tahun pas dong. Dahsyat ya. Iya. Kompetisi pertama nggak dapat, tapi nggak nyerah. Tidak masalah, Kompetisi ya kan? kedua nggak dapat, tapi tidak nyerah. Mencoba kompetisi Iya. ketiga, jadi langsung Nah, itu juara abangnya 1. disodok sama si Rafki. Jadi, Maksudnya disodok cedas. Disodok, lo jangan ikut-ikutan, gua aja. enggak. Wah, keren. Jadi waktu kompetisi ketiga itu si Rafki nggak juara, abangnya juara 2, juara 3. Abangnya juara 2, juara 3. 3 di Jakarta Timur waktu itu. Waduh, Lomba. keren banget. Sempat nangis gitu kan. Aduh, nggak juara nih. Cuma kita semangatin. Wuis. Satu tim juga semangatin. Oh, nggak usah Sampai main. nangis gak juara. Ya, berarti dia ambisi Ada ada. ambisi ada Karena ya. merasa gue bisa gitu. Iya. Tapi ada yang mungkin pengalamannya lebih banyak, terus fisiknya terbangnya jam juga terbang lebih lebih banyak, mungkin fisik mereka lebih siap. Oh. Nah, pas di acara sirkuit Bogor, abangnya juara 3, si Rafki juara 1, juara 2. Oh ya, Oh. tapi perlu diketahui juga mereka ini mulainya baru 1 tahun terakhir Bang ya. Satu tahun saya. Nah, itu yang menarik. Bukan karena umurnya lebih belia aja, bahkan masa latihan mereka itu baru 1 tahun terakhir 1 tahun udah terakhir. bisa Jadi menang kompetisi itu digeber sih habis. istimewa sih. Digeber di latihan, di rumah juga kita Iya. bantu gitu untuk Teman-temannya rivalnya yang udah juara mungkin dia udah lebih dulu latihan lah. Mungkin 3 tahun lebih awal atau 4 tahun lebih awal ya kan melakukan latihan kan. Kalau dari umur nih, si Azril sebenarnya lebih berat karena dia udah memasukin kan lawannya itu kalau misalkan kategori SMA, kalau nggak kategori umur, pasti Azril lawannya itu anak-anak SMA. Waduh. Oh iya, Gitu. yang jam latihannya udah lebih banyak lebih ya. banyak. Itu lebih berat sih Azril, makanya digembleng banget si Azril dibanding Rafki. Rafki sama pelatih tuh dihitungannya kayak ikutin grafik aja, ngikutin dulu Ngikutin grafik dulu. sampai ketemu titiknya, tapi udah. Tapi pada waktu kompetisi kemarin si Azril berarti saingannya umurnya di atas mereka semua, Bang. Kalau kan Di ada atas si Azril itu, Bang. iya. Tapi yang kemarin sih ketemu dia pas SMP karena kan ada kalau tergantung dari pertandingan masuk kategori SMP atau kategori umur. Ya. Kalau si Rafki masih seumur-umuran lah ya. Masih seumuran. Masih seumuran. Kemarin itu sebogor ya Rafki dapat di speednya 1, leadnya 2. Karena kan ada 2 kategori pemanjatan, lead sama speed ya. Dan kemarin sempat aku baca juga di koran lokal ya, khususnya koran Jawa Barat, dua-dua nih anak diliput juga ya, Bang. Iya, diliput di koran Pakar ya. Nah, itu emak bapaknya ketika baca koran, baca media, anaknya diliput gimana, Bang? Biasa aja. Ya, biasa aja karena Mau gue makan korannya, gue bakar gitu makan. Nggak kirain nangis terus sujud. Iya. gue tahu karena memang waktu diliput dia tahu siapa yang meliput dan mereka ada di situ saat sedang diliput dan prosesnya bahwa mereka akan dimasukkan ke media tertentu mereka diinfokan karena ada di
jurnalisnya ada di komunitas itu juga Ada ya, Bang, di komunitas itu Ah. juga. Tapi dalam hati Cuman kan sebenarnya bukan masuk Jadi orangnya yang gue nggak bangga. surprise banget, ya. Nggak surprise banget. Yang surprise itu adalah pas dia menang. oh itu iya, itu yang iya. bikin adrenalin kita ke bawah. ternyata dia bisa. Dia bisa, terus gue bisa ngedidik dia. Udah. Kayak gitu. Jadi abang benar-benar merasa jadi ayah gitu, merasa jadi bapak yang bisa. ayah. Masa dipanggil ibu? Nggak, maksudnya Gimana sih? Laki pe? kan, oh ternyata bisa mendidik gitu ya. Terus selama kemarin apa nggak bisa didik? Oh, gue nangkap sih maksudnya. Iya. Dia kan wall climber, Iya. tapi tak berhasil. Nggak berhasil. Lah orang perutnya segede ini. Nah, ternyata walaupun tak berhasil dia bisa membentuk anaknya menjadi Wall climber yang climber. berhasil. Iya, berhasil. Ya kan? Paling nggak ada. Gue ngebela lu bang, nanti lu Makasih. kasih gua upload bang. Tenang. Gitu, Bang. Iya kemarin tapi juga sempat nyoba apa? Mau ikut ikutan ini kan? Enggak. Maksudnya kan juga kan? Udah patahin. Lanjut pembahasan selanjutnya bang. Nanti kalau kita ikut-ikutan nyoba, dikirain biawak tuh naik. Biawak tuh Nggak naik ada yang tinggi. kira itu di awal. Nggak ada. Nggak ada. Bayar 3,5 langsung. Iya. Wah, 300 bang. Turun lagi. 300. Biawak. Iya, harga biawak kok ya, harga biawak 300. Berarti dia udah sadar bahwa selama ini tertipu membayar itu. Tapi biawak itu kita beli bukan untuk kita konsumsi. Kita beli kan buat kita lepas lagi. Ini intermezzo aja bahwasanya kita ada bisnis biawak. Tapi biawak itu kita beli untuk kita lepas lagi. Waduh. Ya enggak sih. Memang benar mereka penonton harus tahu juga sih. Ya. Ya enggak? Itu kapan deh yang pertama kali itu waktu tukang Tukang dapat berapa tahun lalu ya? Udah ada 3 atau 4 tahun lalu ya awalnya. lalu Dapat biawak, terus dia bilang jangan dibunuh ya. yang dibunuh. Itu Dilepas lagi. Wah, sayang Pak. kata itu gitu. ada saya tuh. Iya. Dan benar. Dia yang bilang jangan dibunuh ya, biawak yang Saya kasih nanti lepas 300. lagi. Oh sayang kata si tukang ya. Nah. Terus dia bilang apa? Saya bayarin Saya deh. bayarin gitu ya. ya. Oh awalnya bukan 300.000. Dia janji berapa? 3,5. Pertama 200. Enggak, 3,5. 500.000. 500 kayak gitu kan. Tapi juga akhirnya kan nggak segitu. Ya. Akhirnya nggak segitu. Akhirnya Nah cuma kemudian 2,5. kan singkat cerita tuh kan itu pengalaman pertama. Kedua kali, ketiga kali orang tangkap biawak dia bayar. Ya langsung. Nah, kemudian sampai ke security komplek tahu. Belum corona. Udah corona. Yang repot kan gitu kan. Pak, biawak nih ada ketemu di depan. Gimana nih? Lepas. Oke, 300.000. Iya. Lepas lagi. Besok temannya disuruh Datang taruh lagi. kita ada biawak tuh. Ya, Lu itu. lepas, tangkap lagi. Minta uang lagi 300.000. Gila lu udah keluar berapa banyak lu, Pak? Hebat. Ya, Ada nggak semiliar? Seperempat ya. yang pernah itu yang kadang aku lucu itu pada waktu dalam seminggu itu full. Setiap hari ada yang setor biawak 7 kali 300.000 lah. kali 300.000. Berapa tuh? 2.100.000. Pertama fatur. Ah, Fatur, Pak ada biawak. Ya udah, mana nih? Udah lepas. Besoknya Iskandar. iya. Kayak gitu kan. Besoknya lagi Mangcang. Besoknya lagi ada siapa si Abah itu. Lagi banyak juga ya biawak. Tapi tempo hari kan kita bilang ya, kalau tangkap biawak disegelin atau di Disegelin stand dong, gitu kan. di lock. Stand bakar. Tapi itu sebenarnya kayak juga tangkap sapi tuh, biawaknya juga bingung. Kesini lagi. Kesini lagi. Lu mau ngapain gua sih kan? tapi begini loh Pak ya. Kenapa aku berawal dari ngelihat teman-teman kalau udah ngelihat biawak itu udah kayak ngelihat ayam. Jadi disembelih, Iya. dikulitin, Dikulitin. dimakan kayak gitu kan ya. Enggak sih. Enggak pernah begitu sih. Yang ada Dikulitin, Heeh. potong-potong, dimasak dulu baru. Iya. Iya, Jangan ada dong fitnah. Seolah-olah tuh orang-orang yang suka nangkap itu makan mentah-mentah gitu bang. Kanibal dong. Iya. bukannya karnivora, tapi kanibal itu ya. Kanibal karena yang makan Yang makan Bang Iqbal. oh bukan yang makan buaya kan mereka masih satu ini kan satu famili tuh.
Maksud gue begitu, habis dikulitin ya dipotong-potong, dimasak, digoreng sampai matang baru dimakan begitu. Karena ya. mesti jelas di Indonesia Iya, ini. kalau nggak Plus jelas, 62 itu. dipelintir. Ih, susah. Kalau nggak jelas dipelintir. Ya, tapi nggak apa-apa sih di printer ya. Iya enak kayak Pelintir gini-gini. enak. Ya, ini kameranya error lagi. Iya. Nggak Podcast apa-apa. pertama. Sebenarnya bukan error ya, maksudnya kita Apa-apa. nggak, itu kekurangan preparation aja. Nggak apa-apa. Kita lupa kosongin memori, kita langsung go show. Apa yang Apa penting ya? yang penting Ilmu, Bro. Sebenarnya Ya. ilmu kayak gini. Yang penting hari kedepannya lebih baik lagi. Lebih baik. dan satu lagi spirit kita nggak pernah berkurang. Spirit Asik. jangan pernah padam, ya kan? Jalannya lengket. Spirit tetap bertahan, tapi jepirit jangan sampai. Ya udah, ya kita gitulah. Semoga nanti episode 3 bisa lebih oke ya kan. Amin. Siap. Ya buat teman-teman yang udah subscribe kita ya jangan langsung kecewa ya kan. Nanti Ya. episode selanjutnya lebih baik, mungkin lebih menarik. Kita menerima segala kritikan. Ya, Kita menerima segala caci makian tapi yang membangun. Iya. ya. Ya nggak membangun juga ya terserah lah ya, nggak apa-apa kali Nggak ya. apa-apa. Mungkin dia punya unek-unek. Kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan. Hmm. Contoh, 1 + 1 berapa? Kita akan bisa jawab dengan cepat. Ya, hanya saja mohon dimaklumin, disadarin ya ini kita ngobrol ngecablak mungkin ada kesalahan yang disengaja atau tidak kali. Ya kebanyakan tidak kali ya. Masa kesalahan kita sengaja. Ya mungkin ada sedikit sarkasme atau sindiran satiran yang tipis kayak gitu. Ya mohon diwajarin lah kayak gitu. Gak usah minta maaf. Ngapain minta maaf? Kita minta maaf sama siapa? Tahu. Orang buat kita juga kok. Iya. Nah, konsep-konsep kayak gini nih kan kita tayangkan. Kalau menurut dia tidak cocok, ya di skip. Bener. Kalau di skip masih ketemu yang tidak cocok, cepat lagi 2 kali. Kalau masih nggak cocok, udah nggak usah ditonton. Tonton. Kira-kira Sudah. gitu kan. Nggak usah minta maaf. Ya sudah, gue nggak jadi minta maaf ya. Kalau nanti bilang, lu menyinggung perasaan gua nih di komen tuh kan. Baru gue minta maaf. Nah, kalau belum ada komen itu, Nggak sih, bercanda sih. Maksudnya ya, intinya begitu. Siap. Nanti kalau permintaan maaf, ya kita bikin di deskripsi lah. Benar. Bila Berarti mana, jikalau, apabila, ya kan, Nah. demikian seperti itu, ya kita. walaupun berarti ini summary-nya apa? Ringkasannya tadi 1 mungkin panjat tebing. Terus spirit, Iya. terus Kalung. kalung corona masukin. Kalung anti corona. Ya. Itu mah kepleset. Oh ya, tentang itu ya, netizen yang lebih pintar lagi lah. Lebih Kalau yang tahu ya. menurut kita nggak oke, ya nggak usah menghujat juga lah. Ya. Biarin aja. Mungkin ada maksud lain di balik itu gitu. Iya. Mungkin dia sebut antivirus corona, ya bisa jadi ya kayak tadi Om Evan bilang, mungkin ya memberi harapan aja. Mungkin banyak orang-orang yang mulai kehilangan harapan, paranoidnya berlebihan. Dengan ini mungkin dia bisa lebih semangat lagi. ya, bisa ada kembali ke harapan. kondisi dia ya seperti sebelumnya lah, bisa ada semangat lagi, ada harapan lagi gitu. Itu sisi pandang yang positif. Sisi Iya. pandang positif yang lainnya, jangan-jangan itu pengalian isu. Ya bisa, segala-galanya bisa, tinggal kembali ke netizen aja. Ya. Sebelum Ya. menghujat ya analisa dulu, bikin analisanya gitu loh. Terus yang ketiga apa keempat tadi ya? Biawak. Biawak. Iya, biawak. Bisnis jual beli biawak tapi untuk dilepaskan lagi. Bukan jual beli sih sebenarnya. Apa tuh? Sodako. Teringat melepaskan gitu. Eh, Ada tuh budayanya Tiongkok ya, Iya, iya, Chinese lah kita iya, bilangnya. iya. Itu ada hitungan lahir yang kalau misalnya seseorang tuh kayak mengalami Ciong. kesialan bertubi-tubi. Kesialan. Kadang dia hitung apa ya? Ada hitung tanggal lahir istilahnya. Tanggal Jadi dia harus lahirnya. membuat sesuatu, berbuat kebaikan. Salah satunya tuh kebiasaan mereka tuh mungkin ada melepas burung. Jadi kayak Benar. bisa mereka ke penjual burung Ya. beli berapa, nanti ada hitungannya.
dia beli tuh burung. Misalnya kamu harus melepaskan 100 burung, ya udah dia beli tuh 100 burung. Setelah dibeli, dilepas tuh dari sarangnya 100-100-nya kayak gitu. Benar, berarti benar yang dilepas itu. Ya, Bukan biawak juga. Kemarin kan ada yang dilepas banyak. tapi enggak, itu pilihan bang. Yang paling gampang didapatkan kebanyakan burung. Dan terlihat kalau lepas ya sulit untuk orang itu akan ambil lagi, maksudnya si pemilik sebelumnya gitu kan. Ada yang Dan jadi- tahun ini kayaknya bulan Agustus aku harus ngelepas belut deh Pak. Oh sempat itu juga. Ada itu kayak begitu. Nah kayak gitu. ngelepas orang kemarin. Ngelepas. Banyak Jadi itu yang kayak- dilepas-lepasin. Kayak gitu. Mending aku melepaskan hewan hidup sehingga dia punya harapan hidup lagi Ya. daripada aku melepaskan harapan gitu. Asik. Iya. Harapan dan tak kembali lagi. Harapan yang tak kembali lagi. Kita berlalu. Oke. Jadi, mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu karena waktunya ini sudah terlalu larut ya. Sudah. Ya. Ya sebenarnya orang juga nggak tahu ya kan ini Iya. larut. Tapi udah hampir jam 1:30 ya Pak. Jam kesorot nggak di situ tadi? Ya pas. Ya kemungkinan ke Setengah. Kesorot ya. Ya. Ya kira-kira gitulah. Intinya episode 1, 2 kita masih jajaki, Jajaki. ya kan? Kalau emang ada masukan ya boleh aja komen. Kayak kemarin tuh sempat ada masukan juga. Ya. Kayak ada yang bilang, bang lightingnya harusnya lebih terang dong. Lebih terang. Gitu. Terus sempat ada yang bilang kalau mau mikrofonnya colok ke kamera biar Ya. suaranya langsung. Tapi ya, kita itu punya bagus opsi yang juga. lebih ini sih. Terus kalau bisa sih pakai makeup artis gitu ya, biar nggak kelihatan layu. Kalau itu Artis. Siapa gitu? Lu artis. nggak lah. Kayaknya sih lebih kayak natural aja. Natural aja. Natural aja. Iya, kucek-kucek. Kucek. Kucek-kucek kan. Tapi tadi gue liatin ya, pakai sisir, Bray. Yo, Tapi begini lagi, Bray. Tadi aku pakai parfum loh, Pak, biar wangi loh, Pak. Tadi aku cuci muka loh, Pak, pakai sabun muka. Kolonyet nih pakai kolonyet. Kayak kereta. Kayak tisu basah. Pantat bayi. Ya intinya gitulah. Ya kita closing aja lah ya. Closing. Oke ya. Terima kasih. And bye. Gus, tutup pintu. Agus. Dadah. Thank you. Yo, mari.